Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil review artikel dengan judul Accountability in Zakat Institution, a Bibliometric Analysis and Systematic Literature Review. Presentasi ini disusun oleh kami. Ada tiga anggota kelompoknya. Yang pertama ada Kanur Wikoyah dengan NIM 22401073. Yang kedua ada Kasini Nuryani dengan NIM 22401007. Dan dengan saya sendiri, Anissa Apranati Nur Aziza dengan NIM 22401003. Review artikel ini memenuhi tugas UAS mata kuliah pelaporan keuangan sosial syariah mahasiswa Magister Ekonomi S2 di Institut Agama Islam Seri. Selanjutnya judul artikel yang akan kami bahas tadi sudah dibacakan dengan penulis. Ada tiga penulis. Yang pertama ada Ahmad Baihaqi, yang kedua ada Trijatmiko Wahyu Prabowo, yang ketiga ada Anis Carere. Dipublis pada tahun 2025, bersumber di International Journal of Economic and Management volume 19 yang pertama. Baik, selanjutnya kita langsung ke pembahasan utama yang akan dilanjutkan oleh Kak Sini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan tentang masalah riset yang diangkat dalam artikel. Nah, masalah riset utama yang diangkat dalam artikel ini adalah keterbatasan dan fragmentasi penelitian mengenai akuntabilitas lembaga zakat. Meskipun akuntabilitas merupakan elemen fundamental dalam tata kelola lembaga zakat dan keberhasilan pengelolaannya, di sini penulis menilai bahwa terdapat ketimpangan antara pesatnya perkembangan literatur secara umum dengan minimnya kajian yang secara khusus membahas akuntabilitas lembaga zakat. Nah, secara konseptual, akuntabilitas lembaga zakat dipandang sangat penting karena berkaitan langsung dengan kepercayaan muzaki. Kemudian dengan legitimasi kelembagaan, keberlanjutan organisasi, serta efektivitas distribusi zakat kepada mustahik. Nah, namun pemahaman terhadap akuntabilitas masih bersifat parsial dan sempit karena sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menekankan aspek pelaporan keuangan, transparansi, dan kepatuhan administratif tanpa menggali dimensi sosial, religius, dan kontekstual dari akuntabilitas zakat. Nah, selain itu, penulis juga menyoroti bahwa akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks dan kontekstual, yang dapat memaknai berbeda tergantung sistem pengelolaan zakat di masing-masing negara. Nah, itu baik yang bersifat wajib maupun yang sukarela. Nah, kompleksitas ini belum sepenuhnya tercermin dalam kajian akademik yang ada, sehingga menimbulkan kekosongan pemetaan pengetahuan atau research gap yang terkait dari beberapa gap sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana akuntabilitas lembaga zakat dipahami dan dikonseptualisasikan. Kemudian yang kedua, pendekatan metodologis yang digunakan dalam meneliti akuntabilitas zakat. Yang ketiga, arah dan kecenderungan riset akuntabilitas zakat secara global. Nah, dengan konsep akuntabilitas yang bersifat multidimensional dan kontekstual, sehingga pemahaman dan praktiknya berbeda-beda antar negara dan lembaga. Nah, oleh karena itu diperlukan kajian yang memetakan tren penelitian, pendekatan metodologis, konsep teoritis, dan celah riset terkait akuntabilitas lembaga zakat. Nah, inilah yang menjadi fokus utama dari artikel ini. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, artikel ini mengangkat kebutuhan akan kajian sistematis dan komprehensif yang mampu memetakan perkembangan penelitian akuntabilitas lembaga zakat, mengidentifikasi tema dominan, serta menunjukkan celah riset yang masih terbuka.
Nah, dengan demikian, masalah riset dalam artikel ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga strategis, yaitu menyediakan dasar ilmiah bagi pengembangan teori, metode, dan praktik akuntabilitas lembaga zakat di masa depan. Tujuan utama penelitian dalam artikel ini adalah memetakan secara sistematis perkembangan dan karakteristik penelitian mengenai akuntabilitas lembaga zakat. Nah, melalui pendekatan analisis bibliometrik dan sistematik literatur review, penulis juga berupaya mengisi kekosongan literatur review dengan menyajikan gambaran komprehensif tentang bagaimana topik akuntabilitas dalam lembaga zakat telah dikaji oleh para peneliti baik dari sisi tren publikasi maupun substansi kajian. Nah, secara lebih spesifik, penelitian ini juga bertujuan untuk satu, mengidentifikasi tren publikasi penelitian akuntabilitas lembaga zakat, yaitu meliputi perkembangan jumlah artikel, jurnal, penulis, institusi, dan negara yang berkontribusi dalam topik tersebut. Kemudian yang kedua, menganalisis struktur intelektual penelitian akuntabilitas zakat, termasuk pendekatan metodologis yang digunakan, aliran tema penelitian, serta konsep dan teori akuntabilitas yang mendasari studi-studi terdahulu. Kemudian yang ketiga yaitu merumuskan arah dan agenda penelitian masa depan terkait akuntabilitas lembaga zakat dengan mengidentifikasi celah riset yang belum banyak dieksplorasi. Nah, dengan tujuan tersebut, penelitian ini tidak hanya berorientasi pada pemetaan literatur, tetapi juga diarahkan untuk memberikan landasan konseptual dan metodologis bagi pengembangan riset akuntabilitas lembaga zakat ke depan. Nah, tujuan relevan yang baik ini bagi akademisi dalam memperkaya kajian akuntansi dan keuangan sosial Islam, maupun bagi praktisi dan pembuat kebijakan dalam memperkuat tata kelola dan akuntabilitas lembaga zakat. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari saya, yaitu saudari Nurwikoyah. Kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Saudara Sini. Untuk selanjutnya, saya akan memaparkan terkait konsep atau teori yang ada dalam pada riset ini. Yang pertama, akuntabilitas Islam, atau di sini ada Islamic Accountability atau Dual Accountability, yang menjelaskan bahwa lembaga zakat memiliki dua bentuk pertanggungjawaban, yaitu akuntabilitas kepada Allah dan akuntabilitas kepada manusia. Sedangkan akuntabilitas kepada Allah ini bersifat transendental dan berlandaskan nilai amanah, sedangkan akuntabilitas kepada manusia mencakup pertanggungjawaban kepada muzaki, mustahik, regulator, maupun masyarakat luas. Nah, dalam konsep ini, salah satunya yang digunakan gitu dalam kajian akuntabilitas zakat pada riset pada teori dalam riset ini. Yang kedua, akuntabilitas berbasis akuntansi, pelaporan, dan pengungkapan. Nah, dalam banyak penelitian, akuntabilitas lembaga zakat dipahami melalui praktik akuntansi seperti penyusunan laporan keuangan, pelaporan kinerja, dan pengungkapan informasi. Namun, artikel ini juga menegaskan bahwa praktik akuntansi tidak selalu mencerminkan akuntabilitas secara keseluruhan. Yang ketiga ada teori beneficiary accountability. Nah, konsep ini menekankan bahwa pada lembaga zakat itu nggak hanya bertanggung jawab kepada donatur atau para regulator, tetapi juga kepada mustahik sebagai penerima manfaat. Nah, fokus pada penerima manfaat ini dipandang sangat penting gitu, agar tujuan sosial zakat ini benar-benar tercapai gitu dalam penyaluran zakat gitu ya. Yang keempat, akuntabilitas formal dan akuntabilitas sosial. Akuntabilitas formal diwujudkan melalui laporan, audit, dan kepatuhan terhadap regulasi. Sedangkan akuntabilitas sosial dilakukan melalui praktek komunikasi, publikasi informasi, dan keterlibatan sosial lembaga zakat atau kolaborasi dengan lembaga lainnya. Next. Yang kelima, ada agensi teori. Nah, teori ini digunakan dalam riset ini sebagai kejelasan ya antara hubungan muzaki sebagai pihak pemberi amanah dan lembaga zakat sebagai pihak pengelola.
Nah, dalam konteks zakat, agensi teori sering dikaitkan dengan resiko asimetri informasi dan kebutuhan akan mekanisme akuntabilitas. Yang keenam, stakeholder teori. Nah, di dalam teori dalam riset ini, stakeholder teori ini menjelaskan bahwa lembaga zakat memiliki tanggung jawab kepada berbagai pemangku kepentingan. Nggak hanya donatur atau muzaki, tetapi juga penerima manfaat, sedia regulator, dan masyarakat luas. Teori ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara akuntabilitas, kepercayaan, dan kinerja pada lembaga zakat. Yang ketujuh, Steward Leader of Accountability. Dalam teori ini merupakan kerangka yang membagi akuntabilitas ke dalam beberapa tingkatan. Yang pertama ada akuntabilitas proses, kemudian ada akuntabilitas kinerja, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan. Nah, dari kerangka ini itu membantu menjelaskan bagaimana akuntabilitas bisa dikomunikasikan oleh organisasi amal berbasis agama yang dalam hal ini yaitu lembaga zakat. Selanjutnya, yang terakhir, Threefold Accountability Framework yang digunakan dalam konsep atau teori dalam riset ini. Nah, dalam Threefold Accountability Framework ini membagi akuntabilitas menjadi tiga dimensi, yaitu felt accountability yang bersifat internal, imposed accountability yang berasal dari tekanan eksternal dan regulasi, serta adaptive accountability yang menyampaikan dengan konteks organisasi dan lingkungan. Nah, secara keseluruhan, artikel ini menunjukkan bahwa penelitian akuntabilitas lembaga zakat menggunakan beberapa konsep dan teori gitu yang dapat di riset gitu ya, dan belum terfokus pada satu pendekatan tunggal dalam satu teori aja. Kim, sekian dari saya, dilanjutkan selanjutnya oleh Saudari April, padanya dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Enwe. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode riset yang digunakan oleh artikel tersebut. Penelitian ini menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Nah, pendekatan kuantitatifnya menggunakan bibliometric analysis, pendekatan kualitatifnya menggunakan melalui tinjauan sistematik literatur review. Nah, data untuk penelitian yang diambil oleh peneliti yaitu pada 31 Januari 2024 dari basis data Scopus dan WOS atau Web of Science. Dua sumber tersebut adalah dua sumber terpercaya dan utama untuk penelitian ilmu sosial. Dengan memanfaatkan kedua basis data tersebut, peneliti dapat memastikan cakupan topik penelitian yang lebih komprehensif. Nah, di Scopus ini pencarian topiknya atau WOS-nya mencari judul, abstrak, dan kata kunci. Berikut tabel pencarian sistematisnya. Di sini ada database tadi dua yang Scopus dan Web of Science. Kata kunci utamanya tentu accountability, yang hasil searching pertama oleh peneliti, hasilnya ada 36 dokumen. Yang kedua dari Scopus berbeda kata kunci, ada 10 dokumen. Di Web of Science juga sama. Yang pertama dengan kata kunci pertama ada 19 dokumen. Yang dengan kata kunci kedua ada 4 dokumen. Nah, dengan hasil pencarian dari Scopus dan Web of Science, peneliti menggunakan Prisma untuk mengkerucutkan hasil dari artikel yang didapatkan. Seperti itu. Nah, studi ini menilai konsistensi dan reliabilitas dengan mencatat isu-isu seperti kurangnya keseragaman nama negara, institusi, kata kunci penulis, dan lain-lain. Jadi setelah mencari, peneliti itu apa ya, memperbaiki atau mengkaji ulang hasil dari yang didapat gitu dari Scopus dan Web of Science. Ketika ada penulisan yang berbeda dari kata kunci tersebut, maka dieliminasi seperti itu. Makanya menggunakan metode Prisma untuk mengeliminasi beberapa sumber yang tidak sesuai dengan kriteria. Baik, berikutnya akan dibahas oleh Kasini untuk topik berikutnya.
Baik, terima kasih di April atas kesempatannya lagi. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan tentang temuan riset dari artikel yang kami review. Nah, temuan riset dalam artikel ini menunjukkan bahwa penelitian mengenai akuntabilitas lembaga zakat masih sangat terbatas dan belum berkembang secara signifikan. Meskipun isu akuntabilitas diakui secara elemen fundamental dalam tata kelola dan keberlanjutan lembaga zakat. Nah, dari hasil analisis bibliometrik terhadap basis data Scopus dan Web of Science, penulis menemukan bahwa publikasi terkait akuntabilitas zakat baru mulai muncul secara konsisten sejak tahun 2014. Dan hingga kini jumlahnya relatif sedikit dibandingkan dengan total publikasi zakat secara keseluruhan. Nah, dari sisi geografis, ditemukan penelitian mengungkapkan bahwa Indonesia dan Malaysia merupakan negara paling produktif dalam menghasilkan publikasi tentang akuntabilitas lembaga zakat. Nah, namun demikian, artikel yang berasal dari Inggris memiliki tingkat citasi tertinggi, yang menunjukkan bahwa pengaruh akademik dan kualitas penelitian masih didominasi oleh negara non-Muslim dengan pendekatan teoritis dan metodologis yang lebih kuat. Nah, temuan ini menegaskan adanya kesenjangan antara kuantitas dan kualitas publikasi di bidang akuntabilitas zakat. Nah, kemudian dari sisi metodologi, temuan riset menunjukkan bahwa pendekatan kuantitatif berbasis survei lebih dominan, terutama untuk menguji pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kepercayaan muzaki dan kepatuhan berzakat. Sementara itu, penggunaan metode kualitatif seperti studi kasus, etnografi, dan analisis naratif masih sangat terbatas, sehingga pemahaman mendalam mengenai praktik akuntabilitas lembaga zakat di lapangan belum tergali secara optimal. Nah, selanjutnya, secara konseptual, temuan penelitian mengungkapkan bahwa akuntabilitas lembaga zakat umumnya dipahami sebagai akuntabilitas ganda. Nah, yaitu akuntabilitas kepada Allah dan kepada manusia, yaitu stakeholder. Nah, namun pemaknaan akuntabilitas masih didominasi oleh perspektif akuntansi konvensional, khususnya pelaporan dan pengungkapan keuangan sehingga dimensi sosial, kultural, dan relasi kekuasaan dalam praktik akuntabilitas zakat belum banyak dieksplorasi. Nah, lebih lanjut lagi, hasil analisis kata kunci dan co-occurrence mengelompokkan penelitian akuntabilitas lembaga zakat ke dalam 4 klaster tematik utama, yaitu yang pertama akuntabilitas melalui pelaporan keuangan dan kinerja lembaga zakat. Kemudian yang kedua, transparansi, kepercayaan publik, dan kepatuhan pembayaran zakat. Kemudian yang ketiga, akuntabilitas, legitimasi organisasi, serta pemanfaatan teknologi digital. Dan yang terakhir, yang keempat, tata kelola, pembangunan manusia, serta digitalisasi pengelolaan zakat. Nah, pengelompokan ini menunjukkan bahwa penelitian masih berfokus pada aspek administratif dan tata kelola formal. Jadi secara keseluruhan, temuan riset menegaskan bahwa kajian akuntabilitas lembaga zakat masih berada pada tahap awal perkembangan dan membutuhkan pendalaman teoritis, diversifikasi metode penelitian, serta perluasan fokus kajian agar mampu menjawab kompleksitas pengelolaan zakat di era modern. Oke, selanjutnya akan dibahas tentang kelebihan dan kekurangan dari artikel yang kami review oleh teman saya yaitu Nurwiko ya. Kepadanya dipersilakan. Oke, terima kasih ini atas kesempatannya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang kelebihan dari artikel ini. Nah, menurut kami, artikel ini memiliki beberapa kelebihan yang cukup signifikan. Yang pertama, fokus risetnya sangat jelas dan spesifik, yaitu membahas akuntabilitas dalam lembaga zakat. Nah, fokus ini penting karena isu akuntabilitas sering disebut krusial, namun belum banyak dikaji secara mendalam dalam literatur lembaga zakat. Kedua, metodologi penelitian yang digunakan cukup kuat dan sistematis.
Nah, penulis mengkombinasikan pendekatan bibliometrik dengan sistematik literatur review, sehingga tidak hanya memetakan tren publikasi secara luas, tapi juga menelaah isi dan konsep penelitian secara lebih mendalam. Nah, yang ketiga, sumber data yang digunakan berasal dari basis data bereputasi, yaitu Scopus dan Web of Science, sehingga kualitas artikel yang dianalisis dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dan yang keempat, artikel ini memberikan peta riset serta agenda penelitian ke depan yang jelas dan relevan, khususnya bagi para pengembangan kajian akuntabilitas zakat di Indonesia maupun di Malaysia sebagai pusat penelitian zakat. Dengan berbagai kelebihan tersebut, artikel ini memberikan kontribusi yang kuat dalam memetakan perkembangan kajian akuntabilitas zakat serta menjadi rujukan penting bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam konteks penguatan tata kelola zakat. Selanjutnya, kita akan bahas kekurangan artikel. Nah, dari sisi lain, menurut kami kekurangan pada artikel ini ada beberapa hal ya yang menjelaskan keterbatasan dari artikel ini. Yang pertama, jumlah artikel yang dianalisis ini relatif lebih sedikit gitu sehingga ruang untuk generalisasi hasil penelitian ini masih terbatas. Nah, yang kedua, penelitian ini hanya menggunakan sumber dari jurnal akademik, gitu. Sehingga literatur non-jurnal seperti laporan zakat, dokumen institusional, dan praktik zakat di lapangan itu belum tercakup gitu dalam penelitian atau riset ini. Yang ketiga, menurut kami, dominasi pendekatan normatif dan kuantitatif dalam literatur yang dikaji menyebabkan praktik akuntabilitas lembaga zakat di lapangan belum dapat tergambarkan gitu secara mendalam di artikel ini. Dan yang terakhir, artikel ini belum banyak mengaitkan akuntabilitas zakat dengan isu pembangunan sosial yang lebih luas, seperti inklusi keuangan dan keadilan sosial secara empiris. Nah, dari kekurangan artikel tadi, meskipun memiliki beberapa keterbatasan, kekurangan dalam artikel ini justru membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan kajian akuntabilitas secara lebih mendalam, konseptual, dan empiris. Terima kasih atas kesempatannya. Saya serahkan ke MC. Baik, terima kasih ke Sini dan ke NW atas presentasinya. Kesimpulannya, sebagai penutup, artikel ini memberikan kontribusi penting dalam memetakan perkembangan riset akuntabilitas lembaga zakat, sekaligus menunjukkan bahwa bidang ini masih sangat terbuka untuk dikembangkan. Jadi masih sangat luas bagi para peneliti untuk mengkaji hal tersebut. Dilihat dari kekurangan-kekurangan yang tadi sudah disampaikan, bisa lebih dikembangkan lagi. Nah, temuan dan agenda riset yang disampaikan dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam konteks penguatan tata kelola zakat di Indonesia. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.